Sebelum fajar kenabian merekah di lembah-lembah Mekah, dunia telah lama menanti dan langit pun telah menyiapkan tanda-tanda. Jiwa-jiwa agung mencari dan ruh-ruh yang jujur mengetuk pintu harapan. Sebab di balik cakrawala ada janji langit yang hampir tiba. Di Yathrib, para pendeta Yahudi kerap menantang kaum Arab dalam sengketa yang tak kunjung reda. Mereka berkata, telah dekat masa munculnya seorang nabi. Bila ia datang, kami akan membantai kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram telah dibinasakan. Ucapan itu bukan sekedar ancaman, melainkan keyakinan yang mereka warisi dari lembaran-lembaran suci yang mereka sembunyikan. Dan kaum Aus serta Khazraj pun menyimpannya dalam ingatan mereka, meski saat itu mereka masih menyembah berhala dan meniti jalan gelap nenek moyang. Ketika cahaya itu akhirnya datang, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada Allah dengan hikmah dan rahmat, maka berkatalah para tokoh Ansor, demi Allah, tak ada yang mendorong kami menerima Islam selain rahmatnya. Dan apa yang dahulu sering kami dengar dari para pendeta Yahudi, mereka memiliki ilmu yang tidak kami punya, dan kerap berkata bahwa seorang nabi akan diutus. Ketika kami melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mengenalnya, maka kami menyambutnya, sementara mereka justru mengingkarinya. Mereka kaum Yahudi menyangka bahwa sang nabi akan keluar dari barisan mereka, dari Bani Israel, bukan dari anak keturunan Ismail alaihi salam. Tapi rasa hasad dan dengki telah mengaburkan pandangan mereka, hingga mereka menolak kebenaran meski telah mengenalnya, seperti seorang ayah mengenal anaknya. Pada masa itu, tampil seorang penyair Arab yang telah berpaling menuju agama Nasrani. Ia adalah Umayyah bin Abi Thulti, sosok yang lantang melantunkan bait-baitnya. Berulang kali ia berkata dengan penuh keyakinan dan harapan, seakan menanti datangnya seorang utusan agung yang dijanjikan. Sungguh, aku temukan dalam kitab-kitab suci gambaran seorang nabi yang akan diutus di negeri ini. Dan seorang pemuda dari negeri Persia, Salman al-Farisi, menempuh perjalanan panjang, meninggalkan tumpukan api dan kuil-kuil majusi demi mencari kebenaran. Ia berjumpa dengan seorang pendeta jujur di Amuriyah. Dan sang pendeta berkata, wahai Salman, kelak Allah akan mengutus seorang nabi bernama Ahmad yang muncul dari lembah-lembah Tihamah. Tanda kenabiannya, ia menerima hadiah, namun tidak memakan sedekah. Kalimat itu tersimpan dalam hatinya, hingga kelak menjadi cahaya yang menuntunnya menuju Islam. Bahkan suara-suara gaib, bisikan para kahin, dan mimpi-mimpi yang terang, silih berganti terdengar menjelang masa kenabian, menyiapkan dunia akan datangnya sosok agung yang ditunggu-tunggu oleh langit dan bumi. Lalu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada para raja, sebagian mereka membalas dengan hormat, bukan karena takut, sebab beliau saat itu belum memiliki kekuatan militer, namun karena mereka mengenal ciri-ciri yang tertulis dalam kitab suci mereka. Kaisar Romawi Heraklius hampir masuk Islam seandainya bukan karena genggaman kekuasaan yang mencengkramnya. Muqawqis, penguasa Mesir, menjawab dengan lembut dan menghormati. Najasyi, Raja Habasyah, justru tunduk kepada kebenaran dan menyambut cahaya kenabian dengan dada terbuka.
Adapun Kisra, raja Persia, ia merobek surat itu, dan Allah pun merobek kerajaannya, karena ia tak memiliki cahaya wahyu ataupun petunjuk langit. Dan sungguh, semua tanda ini adalah bukti agung bahwa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kilat yang menyambar tiba-tiba. Ia adalah matahari yang terbit perlahan, disiapkan oleh sejarah, diwartakan oleh nabi-nabi terdahulu, dan dinanti oleh jiwa-jiwa yang bersih. Namun, sebesar apapun bisikan nubuat dan janji langit, tetaplah kebenaran paling agung adalah apa yang beliau bawa sendiri, wahyu yang tak tertandingi, akhlak yang suci, mukjizat yang nyata, dan hati-hati yang terpaut hanya karena cahaya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kelak engkau akan menyaksikan semuanya dengan mata hati yang terbuka dan jiwa yang jujur. Akan kau dapati kebenaran itu bersinar, jelas tanpa kabut, kuat tanpa celah. Akan kau temukan dalilnya seteguh gunung, dan penjelasannya sejernih mata air di tanah yang diberkahi. Maka renungkanlah, wahai pencari kebenaran, bukalah hatimu bagi cahaya yang turun dari langit, dan bersihkanlah dirimu dari debu kesangsian. Karena siapa yang mencari dengan kejujuran, niscaya akan dituntun, dan siapa yang mengetuk dengan keyakinan, pasti akan dibukakan. Semoga Allah menuntunmu ke jalan yang lurus, jalan para nabi yang diberi wahyu, jalan para siddiqin yang membenarkan tanpa ragu, jalan para syuhada yang membela hingga akhir waktu, dan jalan para sholihin yang hidupnya menjadi cahaya dan warisannya menjadi petunjuk. Dan ketahuilah bahwa jalan ini bukan sekedar jejak masa lalu, ia adalah warisan agung yang masih hidup, memanggil jiwa-jiwa yang rindu kepada Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang menyambutnya, dan celakalah bagi mereka yang berpaling setelah mengenalnya. Maka berjalanlah, dan jangan menoleh ke belakang, sebab cahaya hanya menyinari mereka yang menghadap kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam.